Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, jurusan Klimatologi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Akan menjelaskan tentang agama Islam, Al-Quran, hadis, serta ijtihad. Sebelumnya, perkenalkan nama catar Fadli Aslam Afghani. Lalu rekan saya. Mohon izin pembina, perkenalkan nama catat Dwiki Anugrah Atmojo. Selanjutnya bisa rekan lanjutkan. Mohon izin pembina, nama catar Fadil Muhammad Aslam. Siap, terima kasih. Baik, kepada Saudara Dwiki dipersilahkan. Mohon izin pembina, izin menyampaikan materi. Yang pertama, pengertian agama Islam. Islam adalah agama Allah yang disampaikan untuk manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah yang mendapatkan wahyu Allah dengan perantara malaikat Jibril. Agama Islam adalah agama yang berasal dari Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam jagat raya ini. Allah mempunyai sifat suci dan absolut, di mana kebenaran dan perintahnya tidak dapat ditolak oleh manusia. Adapun firman Allah yang berkenaan dengan agama Islam, yaitu surah Ali Imran ayat 19, yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhai dari Allah di sisinya hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberinya Alkitab, kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir terdapat ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Pokok-pokok ajaran Islam terbagi 3, yaitu keimanan, ibadah dan syariah, serta akhlak. Yang pertama adalah keimanan atau akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akidah merupakan fondasi dalam beragama. Akidah Islamiyah menempati tempat yang paling utama dalam peta keagamaan. Pokok-pokok akidah Islamiyah terangkum dalam rukun iman, yaitu yang pertama iman kepada keesaan Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar. Yang kedua adalah ibadah dan syariah. Ibadah sendiri memiliki arti yaitu penghambaan, pengabdian, ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai zat menciptakan. Ibadah dalam Islam mempunyai kedudukan yang paling penting sebagai pengakuan dan realisasi atas syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seorang hamba yang dilakukan kepada Allah di samping merupakan pengabdiannya juga merupakan wujud terima kasih atau rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita saat ini. Ibadah terbagi 2, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ammah, atau biasanya disebut dengan ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang telah ditentukan tata caranya secara rinci dan telah ditentukan waktu maupun ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan kurban. Adapun ibadah ammah atau ghairu mahdah adalah ibadah yang umumnya sifatnya dan ketentuannya sesuai dengan kepatutan, di mana seorang hamba melakukannya seperti yaitu menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, dan lainnya. Syariah. Syariah mempunyai arti tuntunan hidup kepada hamba seorang muslim dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam telah memberikan tuntunan hidup bagi pemeluknya dalam segala aspek kehidupan dan telah juga memberikan tuntutan yang jelas dan gamblang. Seperti contohnya tuntutan perkawinan, pembagian harta waris, pergaulan sesama manusia, jual beli, sewa tanah, dan lain-lainnya. Pokok yang ketiga adalah akhlak. Akhlak menurut Ibnu Miskawiyah adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan dan pikiran lagi. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah
sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah. Dapat disimpulkan, akhlak adalah bagian pokok dari agama Islam. Akhlak disebut juga dengan ajaran yang berkaitan dengan etika, budi pekerti, dan tingkah laku seseorang. Berikutnya, saya akan menyampaikan mengenai karakteristik agama Islam. Karakteristik agama Islam yang pertama yaitu autentikan sumbernya. Hal ini karena agama Islam semata-mata hanya disandarkan kepada Al-Quran dan hadis, serta ijma' para ulama salaf. Ciri ini tidak terdapat pada aliran-aliran lainnya. Karena bersandar kepada kaum sufi, yaitu bersandar kepada akal dan pemikiran atau kepada kasyaf, ilham, wujud dan sumber-sumber yang lain yang berasal dari manusia. Yang kedua yaitu berpegang teguh kepada prinsip Allah dan berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab agama Islam adalah masalah yang gaib. Dan hal yang gaib itu hanya tegak dan bersandar kepada kepasrahan dan keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, hal tersebut apa yang diberitakan Allah dan Rasul wajib diterima dan diyakini sepenuhnya oleh kita semua. Yang ketiga yaitu sejalan dengan fitrah yang suci dan akal yang sehat. Hal ini karena agama Islam terdiri atas prinsip ittiba atau mengikuti, i'tiqada atau meladani, dan perdoman kepada petunjuk Allah serta bimbingan Rasulullah SAW. Yang keempat, sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, sahabat, dan para tabi'in. Tidak ada satupun dari dasar-dasar agama Islam yang tidak mempunyai dasar atau sanad dari para sahabat. Yang kelima, agama Islam yaitu jelas dan gamblang. Agama Islam mempunyai ciri khas yaitu jelas, bebas dari ketidakjelasan, bebas dari kesamaran. Karena agama Islam ini bersumber dari firman Allah yang sangat jelas dan tidak datang kepadanya kebatilan ataupun kepalsuan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu bebas dari kerancuan ataupun kesamaran. Agama Islam ini murni, tidak ada kerancuan kepadanya, tidak pula kontradiksi. Hal itu karena agama Islam kembali bersumber dari wahyu dan kekuatan hubungan para penganutnya dengan Allah. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh rekan saya, Fadil. Kepada Fadil, dipersilakan. Siap, mohon izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya, C. Agama Islam sebagai petunjuk dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap manusia menghendaki kehidupan yang bahagia. Tak ada satupun manusia yang ingin hidup susah, gelisah, dan tidak merasakan ketentraman. Akan tetapi, setiap manusia memiliki prinsip dan cara pandang yang berbeda dalam mengukur kebahagiaan. Karena yang paling mempengaruhi seseorang dalam mengukur kebahagiaan adalah prinsip dan pandangan hidup yang dipijak. Islam merupakan agama yang kompleks. Sampai setiap yang beragama Islam wajib mempunyai prinsip untuk mencapai suatu kebahagiaan. Pada saat ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa prinsip kebahagiaan dalam Islam. Yang pertama adalah bahagia di jalan Allah. Kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan meniti jalan yang digariskan oleh Allah. Yang dimaksud dengan meniti jalan Allah adalah mentaati perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya dengan ikhlas dan benar. Ayat 153 surah Al-An'am sebelumnya didahului dengan penjelasan tentang beberapa perintah dan larangan Allah pada orang beriman. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa orang yang meninggalkan jalan yang digariskan oleh Allah akan tidak tenang dan tidak bahagia. Karena ia akan mencari jalan dan sumber kebahagiaan pada jalan yang dibuat dan digariskan oleh selain Allah. Dalam ayat lain pun dijelaskan pada surat Toha ayat 123 yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dari penjelasan di atas, bahagia di jalan Allah merupakan suatu hal yang terpenting dalam mencapai kebahagiaan. Karena kita semua bergantung kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan yang kedua, menggabungkan antara kebahagiaan ruh dan jasad. Manusia terbentuk dari ruh dan jasad. Masing-masing dari keduanya membutuhkan gizi dan nutrisi yang harus dipenuhi secara adil. Sebagian kalangan hanya menekankan aspek ruh dan mengabaikan kebutuhan jasad.
Sebaliknya, sebagian yang lain hanya menekankan pemenuhan kebutuhan jasad dan mengabaikan kebutuhan ruh. Adapun petunjuk Islam memenuhi kebutuhan keduanya secara adil. Ruh dipenuhi dengan kebutuhannya cahaya wahyu dari langit dan menjaga kesehatan jasad dengan pemenuhan hajat syahwat dan melalui cara yang halal dan thayyib. Dan ini juga diatur oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah berani mengambil risiko hidup. Barang siapa yang telah menikmati manisnya iman, maka ia tak akan pernah mau meninggalkannya. Kendati pedang diletakkan di lehernya, sebagaimana tukang sihir Fir'aun yang tegar menghadapi ancaman potongan tangan dan kaki dan salib. Dan kisah ini juga dijelaskan pada surat Toha ayat 71. Dan selanjutnya adalah prinsip selanjutnya adalah kebahagiaan adalah ketenangan di dalam hati. Tiada kebahagiaan tanpa sakinah atau ketenangan, dan tumakninah yaitu ketentraman. Dan tiada ketenangan dan ketentraman tanpa iman. Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman pada surat Al-Fath ayat 4, yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Keimanan melahirkan kebahagiaan dari dua sisi, yaitu iman dapat menghindarkan dan memalingkan seseorang dari ketergelinciran ke dalam dosa, yang merupakan sebab tidak ketenangan dalam kesengsaraan jiwa. Yang kedua, keimanan dapat menjadi sumber utama kebahagiaan, yakni sakinah dan tumakninah. Sehingga di tengah lautan problematika dan krisis hidup, tidak ada jalan keluar dan keselamatan selain iman. Oleh karena itu, orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dalam menjalani hidup. Mereka tidak khawatir atas masa depan mereka, karena mereka yakin Allah telah menjamin hidup mereka. Dan selanjutnya, prinsip kebahagiaan dalam Islam yang kelima adalah berpindah dari kebahagiaan dunia kepada kebahagiaan akhirat. Pasca kehidupan dunia akan memasuki kehidupan di alam kubur sesudah kematian. Dan selanjutnya kehidupan di negeri akhirat setelah hari kiamat. Dan jalan-jalan kebahagiaan akan menyertai manusia dalam 3 fase kehidupan tersebut, dan tentunya adalah orang-orang yang beriman. Dan hal ini juga dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dihidupkan di dunia dengan kehidupan yang baik. Adapun kebahagiaan dalam kubur, seorang mukmin akan dilapangkan kuburnya sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Yang artinya, sungguh seorang mukmin dalam kuburannya benar-benar berada di taman yang hijau. Dilapangkan kuburannya sejauh 70 hasta dan disinari kuburannya seperti terangnya bulan di malam purnama, yang dihasankan oleh Syalbani. Singkatnya, dengan iman seorang hamba dapat meraih kebahagiaan yang hakiki. Meskipun demikian, Allah telah menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai dua sisi yang saling terkait dan terpisah, sehingga keduanya tidak perlu dipertentangkan, sebab keduanya adalah satu. Keduanya adalah jalan yang satu. Allah mengingatkan bahwa siapa yang menghendaki balasan dunia, maka Allah memiliki balasan di dunia dan di akhirat. Dan selanjutnya, D. Pengertian sejarah, kedudukan, peran, dan fungsi Al-Quran. Pengertian Al-Quran yaitu, Al-Quran merupakan firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632 Masehi.
Kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Seperti yang dijelaskan, Al-Quran tidak turun sekaligus, melainkan berangsur-angsur supaya meneguhkan diri Rasul. Menurut sebagian ulama, ayat-ayat Al-Quran tersebut turun dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Penulisan ayat-ayat Al-Quran dilakukan serta diselesaikan pada masa Nabi Muhammad yang merupakan seorang Arab. Pertanggungjawaban isi Al-Quran berada pada Allah, sebab kemurnian dan keaslian Al-Quran dijamin oleh Allah. Proses penyusunan Al-Quran, proses turunnya Al-Quran itu yang dimulai pertama pada masa Nabi Muhammad, yaitu pada masa kenabian. Menurut riwayat para ahli tafsir, ketika Nabi Muhammad masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran, yakni Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut, walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang, dan lain-lain. Di samping itu, banyak juga sahabat-sahabat yang langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa pemerintahan Abu Bakar, Khalifah pertama. Pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi beberapa pertempuran yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Quran dalam jumlah yang signifikan. Umar bin Khattab yang saat itu merasa sangat khawatir akan keadaan tersebut, lantas meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang saat itu tersebar di antara para sahabat. Abu Bakar lantas memerintahkan Zaid bin Sabit sebagai koordinator pelaksanaan tugas tersebut. Setelah pekerjaan tersebut selesai dan Al-Quran tersusun secara rapi dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafatnya, kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya. Selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya, yakni Hafsah, yang juga istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pada pemerintahan Utsman. Pada pemerintahan Utsman, yaitu khalifah ketiga, terdapat keragaman dalam cara pembacaan Al-Quran yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek antar suku yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku. Dan mushaf yang kita baca pada saat ini adalah peninggalan dari Utsman bin Affan. Dan selanjutnya, kedudukan dan peran Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran berperan sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia yang ada di bumi. Dan selanjutnya, Al-Quran pun juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah Al-Huda atau petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 fungsi Al-Quran, yakni fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan yang kedua adalah Asyifa. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik, tapi juga penyakit hati. Yaitu perasaan yang tidak tenang, marah, iri, dengki, dan cemas. Seseorang yang membaca Al-Quran yang mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati tersebut. Dan selanjutnya adalah Al-Furqan, yaitu pemisah. Al-Furqan adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran sebagai pedoman tertinggi dalam menentukan sesuatu yang hak dan yang batil. Jika sudah belajar Al-Quran dengan benar, maka seorang seharusnya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan selanjutnya adalah Al-Mu'izah.
atau nasihat. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan Fadli. Kepada Fadli dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan Fadil. Izin pembina, izin melanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berasal dari segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis itu sendiri terhimpun dan dilakukan kodifikasi yang dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode sahabat, lalu tabi'in, keempat tabi'in, yang kelima setelah tabi'in. Periode Nabi Muhammad SAW, secara resmi memang Nabi melarang menulis hadis bagi umum karena khawatir bercampur antara hadis dan Al-Quran, karena sama-sama berbahasa Arab dan penyampaiannya lisan, sehingga saat itu mengandalkan hafalan para sahabat yang memiliki daya ingat dan hafal kuat. Yang kedua, periode sahabat. Ketika setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat belum melakukan penghimpunan dan pengodifikasian hadis karena banyak masalah yang dihadapi, seperti kelompok yang murtad, peperangan yang mengakibatkan gugurnya penghafal, serta konsentrasi Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Periode ketiga itu periode tabi'in. Dikenal sebagai masa pengodifikasian hadis saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz menganggap perlu adanya penghimpunan dan pembukuan hadis karena khawatir akan lenyapnya ajaran-ajaran Nabi setelah wafatnya para ulama, baik kalangan sahabat maupun tabi'in. Yang keempat, periode tabi'in. Periode ini merupakan masa kejayaan sunnah atau masa keemasan sunnah, karena kegiatan rilah mencari ilmu dan sunnah serta pembukuan mengalami puncak keberhasilan yang luar biasa. Ini terbukti dengan diterbitkannya buku Induk Hadis 6 sebagai buku pedoman dan referensi para ulama hadis berikutnya. Periode yang terakhir yaitu periode setelah tabi'in atau masa penghimpunan dan penertiban. Setelah itu, kita akan melihat tentang kedudukan hadis. Kedudukan hadis itu sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran atau bisa dikatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber asli hukum fikih. Sedangkan hadis sebagai bayani yang merupakan menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang terdapat pada Al-Quran seperti mengulangi apa-apa yang ada dalam kitab. Lalu kita akan membahas tentang ijtihad. Ijtihad merupakan mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Kedudukan ijtihad itu dalam sumber hukum Islam sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis. Lalu perannya ijtihad itu ada 3. Yang pertama itu al-rujuk atau kembali, yang bermakna mengembalikan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dari segala sesuatu yang mulai menyimpang. Kedua, al-ihya atau kehidupan, berarti mengembalikan atau menghidupkan semangat dari nilai-nilai Islam agar mampu menangani tantangan zaman. Selain itu, terdapat peran yang ketiga, yaitu al-inabah atau pembenahan, dengan penjelasan memenuhi ajaran-ajaran Islam terdahulu dan memungkinkan adanya perbedaan konteks sesuai perkembangan zaman. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan video dari kami. Apabila terdapat kesalahan dari kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.